Apakah bakalan masuk di aku? Masuk, say. Warnanya bagus banget sih. Kalau kebanyakan tuh kayak manusia milenium nanti takutnya. Aku yakin kalau saat ini ya, aku melamar kerja di tahun-tahun sekarang dengan kondisiku yang saat itu, aku pasti ditolak. Idi. Makeupnya udah proper banget nih kayaknya buat interview kerja. Apakah di antara kalian ada yang besok nih atau dalam waktu dekat ini dapat panggilan interview kerja? Atau mungkin lagi nunggu-nunggu dapat panggilan interview kerja? Semoga setelah tayangnya video ini ya kalian dapat panggilan tersebut. Untuk finish look ini aku pakai One Brand Makeup Rare Beauty. Akhirnya ya bisa bikin One Brand makeupnya Rare Beauty setelah review pertamaku 2 tahun yang lalu tuh untuk foundationnya. Mana tuh foundationnya? Nih, foundationnya ada yang inget nggak? Atau mungkin ada yang nonton? Setelah 2 tahun akhirnya aku bisa bikin One Brand makeupnya. Dan tidak lupa aku juga nge-share tips and trick buat interview kerja supaya kalian langsung keterima kerja. Tapi sebelumnya, hi, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pras. Aku mau quick unboxing dulu karena sebenarnya ini udah aku rekam dan udah aku tayangin juga di TikTok, tapi belum afdol kalau aku belum unboxing di sini juga kan ya. Ini aku beli pas launchingnya Rare Beauty di Sephora Indonesia. Seneng banget karena akhirnya available di Sephora Indonesia, yang notabene berarti nggak perlu PO lagi dan harganya tuh sama dengan kalau misalnya kita beli di luar negeri dengan kurs yang berlangsung. Gimana sih menjelaskannya? Ya intinya harganya tuh nggak harga just tipan lagi lah. Aku beli 4 produk tuh, plus dapat 2 gratisan. 1 aku ambil free pointsku, takut keburu expired kan ya. Aku ambil aja dulu, sama dapat free tester productsnya Rare Beauty juga. Total semua belanjaanku dari Sephora Indonesia ini 1.853.000. Belanjaanku yang pertama ini ada Positive Light Tinted Moisturizernya yang shade 30N dan ini harganya 599.000. Ini belanjaanku yang paling mahal dari Rare Beauty, tapi biasanya complexionnya semuanya worth it biasanya. Nah, aku nggak tahu nih ntar hasilnya gimana ya. Aku juga beli 2 shade liquid blushnya, yang dewy sama yang matte. Untuk yang dewy aku beli shade Virtue, yang matte-nya itu aku beli shade Love. Sebenarnya yang shade Love ini adalah repurchase, pembelian kedua aku, dan harga blushnya itu 437.000. Terus aku juga beli of course soft pinch tinted lip oilnya. Aku beli cuma 1 shade doang karena shades lainnya yang best sellernya udah pada sold out. Ini aku beli shade Joy, harganya 380.000. Plus aku juga dapet Positive Light Under Eye Brightenernya. Ini testernya, semua shadesnya ada 6. Sama tukar poin dapat Sephora cream lip stainnya. FYI, produk pertama Rare Beauty yang aku beli sebenarnya bukan ini. Kalau misalnya kalian ngikutin aku dari lama pasti pernah nonton videonya atau mungkin ke skip ya. 2 tahun lalu aku sempet beli foundationnya Rare Beauty dan cuma ngandelin shade findernya, terus dianjurin untuk pakai 310W. 2 tahun yang lalu aku belum tahu undertone-ku apa. Jadi pas aku beli 310W ini kayak yang oh ya masuk-masuk aja tapi kok ada oksidasinya gitu. Tapi ternyata aku baru sadar bahwa sekarang nih ya, catat, jenis kulitku itu normal to dry, skin tone ku itu yang seperti dapat dilihat secara langsung itu sawo matang, tapi undertone aku itu neutral. Jadi 310W ini lebih cocok untuk sawo matang dengan undertone yang warm, yang notabene 1 shades di bawah aku lah, karena aku seharusnya pakai 290N. Ini di skip dulu. Aku bakalan langsung pakai Positive Light Tinted Moisturizernya. Ini yang shade 30N. Asli pilihan shadesnya itu tidak beragam, dan aku pilih yang ya udahlah paling mendekati. Nih aku kan 290N, ini kan 310W kegelapan. Ya udah, aku pilih yang undertone-nya neutral, shade-nya N, dan adanya cuma 30. Ya udah nih aku beli. Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga masuk nih di aku shade-nya. Ini ada SPF-nya 20, terus oke, kemasannya model botol squeeze gitu. Teksturnya kayak gel, jadi kayaknya bakalan langsung aku blend layaknya moisturizer. Jadi ini tuh moisturizer, tapi ada SPF-nya 20 dan ada warnanya 310N. Apakah bakalan masuk di aku? Masuk, say.
Gini nih, kalau misalnya beli foundation cap cip cup dapet. Tapi bener-bener nggak ada coveragenya sih menurutku. Hanya bikin look makin fresh, dan ini cocok banget buat dipakai interview kerja. Jadi kayak makeup no makeup. Mau kalian pakai produk yang mahal, mau pakai produk yang murah, yang penting bisa nge-boost mood dan kepercayaan diri. Setuju? Yang di rumah bilang setuju. Acungkan tangannya. Loh, enggak. Ini kayak lagi mau dangdutan. Enggak. Tapi tips buat interview kerja yang pertama sebenarnya, kesampingkan dulu deh kepercayaan diri, karena yang terpenting yang pertama adalah harus on time. Iya kan? Mau yang interview nanti ngaret mundur, yang penting kalian on time dulu. Setidaknya kalian kalau misalnya udah standby di sana tepat waktu, terus yang menginterviewnya yang mundur, berarti yang salah mereka, bukan kalian. Setidaknya kalian sudah menunjukkan rasa menghargai waktu. Ini bisa dibilang tinted moisturizernya finishingnya matte ya. Kukira bakalan yang dewy gitu loh, terus langsung ngeset gitu di kulitku. Waduh, ini kayak keterangan gak sih? Aku nggak tahu ya, ini love-hate relationship sih sama tinted moisturizernya. Nah, kalau misalnya aku blend di tangan, perbandingannya gini. Ini yang nggak pakai, ini yang udah pakai. Jadi kayak lebih cerah tapi matte finish gitu. Bingung aku menjelaskannya. Berikutnya ini yang kemarin sempat aku bahas di Europe haulku. Aku sempat beli Rare Beauty Concealer yang shade 290N. Catat ya, shade aku itu untuk Rare Beauty 290N. By the way, aku kembali dengan alis yang udah jadi, karena aku nggak beli produknya Rare Beauty yang alis. Mungkin next month kali ya aku bakalan nyicil beli produk Rare Beauty. Lanjut pakai concealer karena aku tetap butuh coverage di beberapa titik aja. Aplikatornya tuh unik gitu loh concealernya. Kayak apa ya? Segitiga gitu, terus angled gitu, miring. Enak sih. Aku ngerasa 290N ini ada sedikit warna orange-nya gitu. Enggak kalian? Bagus nggak sih kak warna orange? Nggak tahu sih jujur. Apakah memang neutral undertone itu mengandung warna orange? Aku juga kurang paham. Tapi ya udah, kita blend aja pakai sponge basah. Lanjut sambil ngomongin tips kedua untuk interview kerja. Jangan lupa riset. Harus paham perusahaan yang akan di-apply. Kalian interview kerja di perusahaan apa, bergerak di bidang apa. Cari tahu juga soal jabatan yang kalian apply, tanggung jawabnya sejauh apa. Jangan sampai kalian pas di interview tuh biasanya agak tricky tuh. Nanti dikasih tahu kan, kira-kira job desk kamu gini. Nah, kalian harus paham apakah job desk yang ditawarkan itu masih dalam ruang lingkup kerja yang seharusnya kalian pertanggungjawabkan, atau sebenarnya di luar kapasitas kalian, karena itu nanti ngaruh ke gaji yang ditawarkan. Terlalu deh, kayaknya kalau pakai sponge kurang asik ya, kayak coveragenya hilang, jadi aku tambahin lagi. Tapi coba aku blend pakai jari. Tuh kan, ternyata lebih asik di blend pakai jari. Enggak ya, sama aja. Ternyata sama aja. Memang kantong mata usia 30-an ini tidak bisa dibohongi lagi. Tapi kelihatan ya, warna yang ini sama kayak kulitku yang sebelah sini jadi lebih cerah gitu. Never mind, aku bakalan nge-reverse contour dengan foundation yang lama karena ini lebih gelap kan warnanya sedikit. Jadi aku bakal taruh di sini. Bentar ya, di blend dulu. Next, aku bakalan pakai 12 ini, Rare Beauty shade Virtue sama shade Love. Tapi kayaknya yang Love aku bakalan pakai yang lama. Semoga dia tidak menggumpal ya. Aku pakainya nih di bagian sini dulu. Nah, terus shade Virtue di bagian belakangnya. Virtue ini warna peach gitu loh. Ini shade Virtue, tuh. Ini shade Love. Oke, ya aku tahu. Aku harus nge-swatches kan. Tuh warnanya nih, Love Virtue. Kalau yang Virtue yang belakang itu lebih dewy finish. Kalau yang Love itu matte finish. Nah, lanjut ke tips ketiga. Tetap siapkan penampilan yang terbaik kalian buat interview. At least rapih, sopan. Tapi balik lagi harus cek insidernya juga. Biasanya sekarang semua perusahaan tuh punya apa sih, kayak semacam Instagram untuk karyawannya gitu kan. Nah, itu harus dicek juga. Untuk secara daily, pakaian-pakaian karyawannya formal, semi formal, atau casual aja kayak orang mau nge-mall, itu harus dicek biar saat kalian interview
baju, kalau misalnya karyawannya pakai baju yang casual, at least kalian tuh pakai baju yang semi formal lah, yang rapih gitu. Tapi nggak yang formal banget kayak mau apply kerja apa ya, PNS kali ya, yang formal banget kayak kantoran gitu. Karena kebanyakan kayak contohnya dulu aku kerja di e-commerce, itu bajunya tuh ada hari tertentu yang kalau misalnya mau meeting sama klien itu semi formal, tapi sehari-hari daily itu bener-bener kayak mau ke mall. Dan kalau misalnya ada yang interview bajunya rapih banget, itu malah aneh gitu. Nanti kalau yang nge-interview bajunya tidak seformal yang di-interview kan jadi awkward feeling gitu kan. By the way, ini blushnya aku baurin sampai kelopak mata juga, jadi kayak pengganti eyeshadow. Warnanya bagus banget sih ini. Manis banget. Next kita beralih ke mascara. Black mascara ini aku beli yang size mini 8 mili. Ini aku belinya di Sephora Italy dan harganya pastinya tuh setengah harganya full size-nya. Tapi tetap baju bagus tuh, ya kan? Ini versi kaum mendang-mending. Membeli yang lebih murah karena ya cobain aja dulu, kalau misalnya ini nanti udah kering, udah nggak kepake, baru beli full size-nya, ya kan. Tips yang berikutnya adalah berlatih bicara, karena gimana pun untuk tampil lebih percaya diri, ya kita harus berlatih bicara. Lebih baik lagi kalau menguasai materi. Setidaknya persiapkan kira-kira pertanyaan basic yang bakal ditanyakan. Biasanya pertanyaan basic itu seputar CV kalian, seputar histori kerja kalian, pengalaman kerja kalian, kuliah kalian, bidang yang kalian tekuni. Terus kalau misalnya pun kalian dalam pekerjaan ada gap year, itu ngapain aja. Misalnya pun freelance, itu jelaskanlah kelebihan dan kekurangan kalian, tapi mostly siapkanlah kelebihan kalian gitu, seperti yang menjual diri. Pokoknya aku prinsipku kalau lagi apply kerja, aku datang dengan percaya diri, nggak boleh dongak, tapi bener-bener lurus, menjaga attitude dengan baik. Terus kalau misalnya ngobrol itu menatap tengah-tengah mata si yang nge-interview aku gitu, jadi masih sopan, nggak langsung eye to eye, tapi sama rata gitu loh, sejajar ngelihatnya. Terus kalau kita menguasai materi gitu juga saat aku menjadi pembicara, itu tuh rasa percaya dirinya keluar aja dengan sendirinya. Itu kalau aku sih, cuma kan ini tipsnya aku berikan ke kalian ya. Intinya sih kalau misalnya kita menguasai materi, nggak ada yang bohong-bohong, ya kita bakalan percaya diri gitu. Dan yang paling gampangnya adalah kalau misalnya kalian pengen tahu public speaking kalian tuh udah oke atau belum, rekam. Dulu cara aku kalau misalnya mau present di sekolah, presentasi gitu ya, di sekolah pas kuliah, aku selalu rekam dulu, terus aku cek lagi bahasa aku udah oke belum, sudah matang atau belum, aku ulang-ulang lagi gitu sih. Itu cara yang paling gampang buat munculin rasa percaya diri. Berikutnya nggak lupa highlighter. Ini aku juga belinya di Italy. Ini yang shade Lawn tuh. Ini udah ada kok di Sephora Indonesia. Kemarin aku lihat. Kemasannya tuh cimit gitu, tapi kacanya tuh lumayan gede dan isi highlighternya tuh juga lumayan gede hitungannya. Cuma ini tuh halus banget gitu kan ya, blinding parah. Cuma ya harus hati-hati karena dia saking blindingnya, saking warnanya keluar, kalau kebanyakan tuh kayak manusia milenium nanti takutnya. Jadi abis di blend gini harus blend ke bawah lagi gitu, diratain. Gimana ya menjelaskannya, tapi ya udahlah, kalian ngerti kan ya. Tips berikutnya yang kelima, dengan mengontrol emosi kalian, lebih tenang, lebih santun. Gak lupa ucapin terima kasih, penting tuh, jangan sampai kelupaan ya. Ya, aku nambahin highlighter di sudut dalam mata biar lebih manis aja. Oke. Moment of truth, aku bakalan nyobain soft pinch tinted lip oil shade Joy. Aku hanya punya satu shade ini, sayangnya ya, aku hanya punya satu shade ini. Terus dia warnanya itu Joy ini jadinya orange ya, peachy orange gitu. Lalu apakah di bibirku warnanya bakalan masuk ataukah gonjreng? Oh, kayaknya aku ada ide. Tapi nggak dulu deh, kita langsung cobain aja Joy. Tadinya aku mau tambahin si blushnya di bibirku, tapi aku pengen nyobain dulu yang shade Joy ini. Oh my god, orange sih jadinya di aku, tapi siapa tahu ada oksidasi ya. Karena seharusnya tinted lip oil ya, tinted harusnya warnanya lebih transparan gitu. Tapi oke juga pas aku udah
apa ya namanya ya, warnanya jadi lebih transparan gitu kan. Bagus sih, cuma kalau dipakai sendirian gini jadinya agak pucat. Jadi aku bakalan tambahin warna blushnya aja yang Love, tambahin pakai jari aja. Tips yang terakhir dari aku adalah jujur, jangan ngarang-ngarang, jangan bilang oh aku bisa segalanya, aku bisa ini, aku bisa itu. No, kalian harus jujur. Kalau kalian nggak sanggup ya bilang nggak sanggup, kalau kalian bisa ya bilang bisa gitu. Jangan misalnya kerjanya sebagai apa, komunitas beauty, tapi kalian harus bisa videografi, mengedit foto dengan ada Photoshop level skill dewa gitu. Misalnya kalian nggak bisa ya bilang nggak bisa, jangan bisa-bisain, karena aduh ntar berantakan saya kerja kalian, sumpah. Dulu ya sedikit cerita jujur dari aku. Saat aku interview kerja pertama kali di e-commerce ijo, itu langsung sama COO-nya. Seharusnya waktu itu sama CEO-nya yang sekarang tuh udah meninggalkan e-commerce ijo apa gimana sih, aku nggak update sih. Tapi dulu sama COO-nya, dan ditanya, "Kamu kuliah?" "Iya." "Kuliah di mana?" Aku jawab, "Universitasnya." "Rumahnya di mana?" "Deket sini." Gitu. "Kamu bisa nggak ngerjain ini?" "Nggak bisa, Pak." Aku bilang gitu. Sumpah, saya nggak ngerti. Saya belum pernah kerja sama sekali. Pertama aku apply-nya sebagai intern awalnya, karena aku waktu itu posisinya belum lulus kuliah, masih kuliah, harus bolak-balik bimbingan kampus, belum beres gitu. Terus aku bilang, "Pak, saya tuh belum lulus kuliah dan lagi bimbingan sama dospem, jadi saya tuh kalau misalnya keterima kerja carinya yang fleksibel, makanya saya apply-nya intern." Pertama seminggu sekali kuliah, dan seminggu sekali ada jadwal bimbingan wajib datang ke Depok. Kuliahnya di Karet, bimbingannya di Depok, karena dosennya dapatnya yang ya tinggalnya di sana deh. Pokoknya full time-nya tidak di kampus kayak gitulah intinya. Terus diiyakan dong. "Boleh, kamu besok Senin harus langsung masuk." gitu. Aku yakin kalau saat ini ya, aku melamar kerja di tahun-tahun sekarang dengan kondisiku yang saat itu, aku pasti ditolak. Emang beruntungnya aku aja saat itu tuh perusahaannya baru berdiri 2 tahun dan emang lagi nyari orang banget, dan alhamdulillahnya rezekiku gitu, gajinya tuh di atas UMR pula, UMR Jakarta saat itu ya, yang dimana tuh saat itu 1,5 juta. Nah aku di atas UMR pula, plus aku belum lulus kuliah, itu rasanya bersyukur banget. Dan ternyata setelah keterima kerja aku betah di sana tuh hampir 7 tahun, 6,5 tahunan lah. Dan itu jadi pengalamanku yang luar biasa hingga aku bisa menjadi seperti ini. Bapak-bapak CEO dan COO e-commerce ijo, kalau misalnya nonton ini, aku berterima kasih sekali atas kesempatannya dan pelajaran berharga yang diberikan ke aku. Karena jujur ya, perusahaan yang dulu-dulu sama yang sekarang itu beda. Saat dulu masih merintis, aku belajar, orang-orang belum tahu itu namanya perusahaan apa. Itu bener-bener aku tuh belajar serabutan, diajarin langsung sama CEO dan COO-nya. Itu sebuah kebanggaan sih, dan bikin aku jadi lebih eager buat belajar terus sampai sekarang. Look untuk One Brand Makeup Rare Beauty. Seneng sih akhirnya setelah 2 tahun aku bisa juga bikin One Brand Makeupnya Rare Beauty. Well, walaupun makeupnya sebenarnya belum lengkap ya, tapi ya kalak-kalin mah bisa say. Dan itu dia tadi sekilas 6 tips and trick dari aku untuk kalian mempersiapkan interview kerja. Nah, makeup look ini menurutku simple sih, tapi terlihat proper untuk ngelamar pekerjaan di ibu kota kita ini, ya kan? Untuk menjadi, kalau kata anak sekarang, apply menjadi budak korporat di ibu kota. Semoga kalian suka sama finish looknya dan bisa jadi salah satu inspirasi juga buat ngeboost mood kalian dan ngeboost semangat kalian. Siapa tahu mungkin emang beneran di antara kalian yang nonton video ini besok dapat panggilan interview kerja, ya kan? Harus mulai dipersiapkan dari sedini mungkin. Semangat! Ya udah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time.